Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa wa'd. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 249. Falamma fassalat Talut bil junudi. Al-Quran membicarakan tentang kisah atau sejarah kejadian ketika zaman Nabi Daud setelah zaman Nabi Sulaiman. Kisah ini juga terdapat dalam Injil, Pak. Tentang tiga personal, yakni Talut, lalu kemudian Jalut, lalu kemudian Daud. Al-Quran menceritakan tentang orang yang terintimidasi dengan kerajaan atau raja yang dolim, namanya Jalut. Lalu orang-orang ini bermohon pada Allah ingin diangkat seorang raja baru yang kemudian bisa mengangkat mereka atau raja yang adil. Lalu Nabi berdoa, lalu kemudian Allah, bukan Nabi Muhammad ya, ini ceritanya cerita sangat jauh sekali masanya. Lalu kemudian Allah ijabah, lalu kemudian Allah angkat seorang pejuang yang kemudian nanti jadi raja, namanya Talut, meruntuhkan kerajaan Jalut. Lalu kemudian nanti lahir atau ada sebuah kejadian anak muda yang kemudian dalam sejarah agama disebut Daud. Sama Pak, cerita Daud juga bukan cuma cerita Quran. Dalam kitab suci Injil juga diceritakan tentang Daud. Allah memberikan informasi pada kita begini. Falamma fassola, mana fassola adalah kharaja. Maka ketika keluar Talut bil junudi dengan membawa bala tentara, qala, maka Talut berkata, innallaha mubtalikum bin naharin, sesungguhnya Allah telah menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu, maka siapa orang yang minum dari sungai itu, falaisa minni, maka bukan golongan kami. Wa man lam yat'amhu, maka siapa orang yang tidak meminum dari air sungai itu, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia adalah kelompok saya, Talut. Illa manik tarafa ghurfatan biyadi, kecuali kalaupun mau minum harus dengan tangan diambil dengan begini, Pak. Lalu kemudian diginiin. Itu masih kelompok Talut. Jadi kalau dalam kitab Injil dijelaskan bahwa ketika Talut dengan bala tentara menyeberang, lalu kemudian melewati sebuah sungai, kemudian kehabisan bekal, mereka kemudian kehabisan bekal, lapar dan haus. Maka ternyata nanti ada beberapa tafsir. Sebagian tafsir mengatakan kenapa itu tidak boleh diminum, ada sebagian mengatakan bahwa air itu sudah dicampur oleh musuh dengan racun. Jadi siapa orang yang minum itu maka akan mati dia. Maka kemudian Talut sebagai pejuang pada saat itu melarang untuk meminum air itu. Maka kemudian orang yang lewat bersama Talut melewati sungai dilarang untuk minum itu, karena tadi sebagian dari tafsir mengatakan bahwa itu telah diracun, tapi sebagian dari tafsir mengatakan itu memang Allah larang untuk meminum air itu sebagai ujian dengan haus dan dahaganya, kecuali orang yang memang meminumnya sedikit saja, diperumpamakan dengan mengambil air dengan tangan, tidak boleh menjadi bekal air itu. Fasyaribu minhu, tapi kebanyakan mereka kemudian minum air itu. Ini dalam konteks tidak taat kepada perintah atasan, yaitu pimpinan, panglima perang pada saat itu yang namanya Talut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka.
Falama jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Maka kemudian ketika Talut melewati sungai itu, Talut dan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berdoa. Mereka berkata begini, la taqatalana al-yauma bijaluta wa junudih. Mereka berdoa, la taqata, lanya lana pilil jinsi. Dalam bahasa Arab itu tidak ada kemampuan. Kayak kita baca la haula wala quwata, itu artinya tidak ada daya dan tidak ada upaya sama sekali illallah. Makanya termasuk kalimat thayyibah itu baca la haula, pemasrahan total seorang hamba bahwa dirinya tidak pernah ada kekuatan ataupun kemampuan apapun. Begitu juga dalam doa ini, la taqata, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan lana buat kami al yauma, pada hari ini, bijaluta, untuk mengalahkan Jalut, wa junudihi, dan bala tentaranya. Karena dari sisi logika tidak mungkin kerajaan besar bisa dikalahkan oleh hanya beberapa orang yang dipimpin oleh Talut. Maka kemudian mereka berdoa, orang-orang Talut, orang-orang baik dan bala tentaranya, mereka mengatakan begini, ya Allah, pada hari ini kayaknya kita tidak ada kemampuan apapun untuk mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Qala alladziina yadhunnu annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Maka kemudian orang-orang yang meyakini bahwa mereka berjumpa dengan Allah menenangkan kegundahan kebanyakan orang, bahwa kemampuan kita sangat terbatas, tidak mungkin mengalahkan seorang Jalut dan bala tentaranya. Karena Talut hanya beberapa orang untuk kemudian melawan Jalut. Maka kemudian orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka berjumpa kepada Allah, mereka bilang begini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Begitu banyak golongan yang sedikit, ghalabat, dia mengalahkan fi'atan katsiratan, golongan yang besar, biidznillah, dengan izin Allah. Dan ini pun terjadi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ma'as-sabirin. Orang-orang yang bersama Talut itu berkata begitu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Begitu banyak golongan yang kecil mengalahkan golongan besar. Dan kita orang mayoritas di Indonesia jangan pernah merasa bangga, Pak. Bisa terkalahkan kita walaupun mayoritas, kalau kita tidak solid, dan itu bisa terasa Pak sekarang. Kita begini banyak tapi ekonomi tidak begitu menguasai, belum lagi di sisi politik dan seterusnya. Kita suka atau tidak suka, ternyata memang golongan kecil itu lebih mudah, konsolidasinya lebih mudah dibandingkan dengan golongan besar. Golongan besar itu kadang-kadang udah liar, tidak taat dengan satu perintah karena merasa gede dia. Bahasa Al-Quran gitu, fi'atan katsiratan wallahu ma'as-sabirin. Dan Allah bersama orang-orang sabar. Ini udah jadi bahasa Indonesia Pak, sabar. Allah bersama orang yang sabar. Bahasa Arabnya begitu, wallahu ma'as-sabirin. Yang paling gampang tuh kalau namanya sobirin Pak, selalu bersama Allah dia. Sebab Allah bersama sobirin, sama orang-orang yang sabar. Ayat 249. Sekarang ayat 250. Walama barazu li Jaluta wa junudihi qala. Maka ketika mereka melewati, berhadapan li Jalut, dengan Jalut, Talut tadi itu, apa namanya, pasukan perangnya, ketuanya, jenderalnya. Maka ketika mereka berhadapan dengan Jalut dan Junudi, qalu, mereka berdoa sama-sama begini, Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak kalau suka berdoa itu doa Jalut itu, doa Talut. Doa termasuk doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk memperoleh ketenangan. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh, anugerahkanlah olehmu alaina, ke kami, sabron, kesabaran, wasabit, dan tetapkanlah aqdamana, langkah-langkah kami, wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas mengalahkan orang-orang yang kafir. Ini kafir di sini kalau teksnya ayat bukan kafirnya dalam pandangan kita Pak.
tapi adalah Jalut bersama bala tentaranya, gitu. Jadi kalau kita baca Al-Qur'annya, teks kafir di sini bukan orang kafir secara umum. Ini kan bercerita tentang sejarah Talut dan Jalut dan Nabi Daud. Jadi golongan Talut berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil. Kita bisa nggak berdoa begitu kemudian untuk kita, katakanlah untuk orang kafir? Ya bisa aja Pak berdoa mah. Cuma kalau ngelihat teks Al-Qur'annya itu adalah terkait dengan Jalut, dengan bala tentaranya. Doanya doa Talut dan bala tentara. Golongan kecil yang ingin mengalahkan golongan besar, pengen memperoleh ketenangan. Diajak berdoa mereka, Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi doa itu ternyata dari dulu bisa menenangkan orang, Pak. Doa itu secara kejiwaan menenangkan. Makanya kalau membuat tenang itu, kalau berdoa siogianya kita berdoa pada Allah. Karena Allah dalam perspektif kita adalah zat yang segala-galanya, yang bisa apapun terjadi dengan izin Allah. Kalau kita berdoa dengan atas yang lain itu agak susah, Pak. Karena bahasa agama itu selain Allah itu namanya makhluk, punya keterbatasan. Jadi kalau kita berdoa langsung kepada zat yang maha, mestinya kita anteng, Pak. Kita berdoa kepada zat yang maha. Bahkan kalau Al-Quran ngajarin kita tuh walillahil asmaul husna, dan bagi Allah itu punya asmaul husna, maka berdoalah engkau dengan asmaul husna itu. Dan itu dipraktekin, Pak, oleh para alim ulama. Ya Rozak, ya Rozak. Itu kita bayangan bahwa Allah itu pemberi rezeki segala-galanya, gitu. Dan ketika kita memuji Allah itu pemberi rezeki, memang benar Allah itu pemberi rezeki, gitu. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya alhamdu, pujian. Memuji itu adalah sanaul jamil alal jamil, mengatakan yang baik dan yang dikatakan baik itu benar-benar baik, begitu. Ketika kita mengatakan ya Wahhab, wahai Allah yang pemberi macam-macam anugerah, maka benar Allah itu memang pemberi anugerah dalam perspektif kita. Jangan berubah, gitu. Dan ingat Allah mah tergantung prasangka hambanya. Hingga orang-orang, kalau para ulama bilang, kalau Anda kesulitan rezeki, baca saja gampang, ya Fatah, ya Rozak. Sebab yang namanya memuji tidak sesuai dengan sesuatu yang kita puji, itu bukan memuji, namanya ngenyek, Pak. Ada orang jelek bilang ganteng bener loh, itu bukan muji tuh, Pak. Orang maaf ya, dia misalnya tidak punya kaki, kemudian wah tendangan si buntung misalnya, itu ngenyek itu, Pak. Walaupun kayaknya dia muji, tapi bukan, karena yang namanya puji itu sanaul jamil alal jamil, memuji sesuatu yang bagus dan memang dianya bagus. Itu namanya pujian. Ketika kita mengatakan ya Rahman, memang Allah itu Rahman, memberi kasih sayang dan seterusnya. Jangan pernah berubah ketika kita mengatakan asmaul husna itu. Kalau kita bilang ya Wahhab, atau kita bilang misalnya yang langsung ya Ghafur, memang Allah itu pengampun. Jangan pernah terbesit berubah. Jika kita ingin diampuni Allah, ulang-ulang saja nama Allah, ya Ghafur, atau ya Ghafar, atau ya Rozak, ingin diberikan rezeki oleh Allah. Well, cuma ngomongnya jangan kenceng-kenceng, Pak. Tahu sebabnya, Pak? Kalau ada rojaknya lewat, dia bingung. Gue dipanggil-panggil ya Rozak gitu. Jadi ngomongnya kita sebentar, pelan-pelan saja, ya Rozak, jangan kenceng-kenceng, takut ada yang lewat. Ntar dia tunggak tengok, siapa yang manggil gue ya? Betul, namanya dia Rozak, Pak. Jadi begitu Allah, cara kita berdoa tuh gampang, kita aja yang kadang-kadang membuat kita susah. Karena kita kadang-kadang kurang pede berdekatan dengan Allah, karena merasa banyak dosa. Makanya kadang-kadang sebagian orang butuh orang lain yang dianggap bersih, doain saya gitu. Lalu kalau Allah sudah bilang, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, bilang aku itu qarib. Qarib itu qaf, ro, ya, ba. Itu wajannya fa'ilun. Itu maksudnya kalau fa'ilun itu mubalaghah, sangat dekat, Pak. Kalau ada istilah dekat yang ada yang lebih dekat, itu ada istilahnya. Berhubung nggak ada, kalau udah dekat paling pakai sangat dekat. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Makanya orang-orang yang berakidah benar
ya lebih asik berdoa sendiri, Pak. Gitu. Dan itu harus dibangun kemampuan spiritual begitu. Bukan hanya untuk ustadz aja berdoa sendiri, kita semua harus dibangun begitu. Kepercayaan bahwa Allah yang kita puji itu ya seperti itu. Kita bilang ya Rozak, tapi bingung sendiri. Benar nggak ya Allah ngasih rezeki? Tentang hukum kausalitasnya jangan kita pikirin, itu mah Allah yang nanti ngatur. Ada sebab akibatnya, bukan urusan kita. Biarkan Allah mengatur sebab akibatnya agar kita diberikan rezeki oleh Allah. Gitu, Pak. Baik rezeki kesehatan dan seterusnya. Kita mah yang penting berdoa. Begitu juga tentang Tolut tadi, seorang pemimpin. Maka kemudian fahazamuhum, maka kemudian pasukan Tolut mengalahkan hum, pada mereka pasukan Jalut, biidnillah, dengan izin Allah. Dalam kisahnya kemudian Tolut itu mengalahkan Jalut. Lalu lahirlah kemudian terkenal seorang anak muda, nanti namanya Daud. Dia menjadi pasukan dari Tolut, dan kemudian Daud ini yang kemudian membunuh Jalut. Naik dia kemudian, dan kemudian dalam sejarah agama kita Daud itu kemudian jadi nabi dan rasul. Wa ata, dan kemudian Allah memberikan kepada Daud itu Allah al-mulka, kekuasaan. Maka kemudian Tolut selesai wafat, lalu kemudian diganti oleh Daud alaihissalam, dan Daud juga kemudian menjadi raja. Wal hikmata, dan hikmah. Makanya dalam konsep bernegara dalam Islam itu ada beberapa, Pak. Ada yang mensyaratkan seorang pemimpin itu harus ahli agama. Konsep itu namanya, kalau dalam Syiah namanya imamah. Seorang presiden, seorang penguasa itu dia harus jadi tokoh agama. Jadi ada dua pendapat dalam imamah. Kalau orang-orang ahli sunnah kita nih, itu tidak menjadi syarat orang menjadi tokoh agama, menjadi pemimpin. Kalau di Syiah itu menjadi syarat. Bahkan ada tempatnya tersendiri untuk menggembleng para menjadi presiden. Di KUM namanya, Pak. Anak-anak kecil sudah ngapal Quran. Itu tuh udah dipersiapkan. Jadi di KUM itu dipersiapkan orang-orang yang bakalan jadi presiden, Pak. Tapi itulah perjalanan sejarah. Jadi kalau di KUM itu anak dari kecil yang sudah bakalan dipersiapkan jadi presiden itu harus sudah ngapal Quran, hadis, beberapa hadis, SOP-nya begitu. Dia nggak bakalan dicalonkan jadi presiden kalau tidak hafid Quran dan beberapa hadis. Kita memang udah kesepakatan, kita terima aja lah. Yang penting kita bisa sholat yang benar, gitu. Nggak ada yang larang. Oh, nggak dilarang juga banyak yang nggak sholat, Pak. Apalagi dilarang, kebenaran katanya. Wa 'allamahu, dan kemudian Allah bukan cuma memberikan kekuasaan, bukan hanya hikmah, Allah wa 'allama. Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Daud mimma yasha'u, dari ilmu apapun yang Allah kehendaki. Makanya nanti dalam sejarahnya Nabi Daud itu bisa melunakkan besi katanya, Pak. Saya juga katanya, Pak, ya, karena zamannya kan nggak ngalamin, dengar-dengar aja. Salah satunya kan Nabi Daud itu adalah bisa melunakkan besi. Mungkin tukang las kalau sekarang, Pak. Maksudnya suka melunakkan besi, dibakar atau gimana, saya juga nggak paham itu. Cuma dalam sejarahnya begitu, dia bisa melunakkan besi. Apakah pakai alat atau enggak, nggak tahu, Pak. Apakah punya sesuatu besi itu bisa dilunakkan? Cuma dalam sejarahnya begitu. Kayaknya orang Cilegon, Pak, di sana. Jadi begitu anugerah Allah. Lalu kemudian kata Allah begini, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Maka Allah itu dalam bernegara, keinginan untuk Allah itu bukan tentang menjalankan secara hukum positif tentang hukum-hukum Allah, bukan, tetapi kedamaian. Itu, Pak, poinnya, ya. Jadi dalam negara Allah tidak terlalu menginginkan bahwa syariat secara Islam itu berlaku, tetapi yang paling penting negara itu bisa menjamin keamanan. Orang bisa belajar, bisa bekerja. Makanya kemudian dalam teori Ahlussunnah wal Jamaah, negeri itu ada 3. Namanya Darussulh, atau kalau Kang Said bilang Darussalam. Negeri yang tenang, damai, kayak kita nih Darussalam. Ada yang kemudian syariat itu, Islam itu berjalan, namanya Darul Islam. Ada konsep yang ketiga namanya Darul Harabi. Kerjaannya ya merangin orang mulu. Bawaannya kalau nggak perang nggak betah.
Ya kita lihat banyak negara-negara besar gitu, dia anteng, dia ngerecok ke negara batur, jadi berantem gitu. Darul Harb. Nanti kesepakatan kita tuh di Indonesia dulu Pak menjadi kajian itu Pak. Indonesia ini kira-kira mau dijadikan Darul Islam atau Darul Sulhi atau Darussalam. Itu menjadi kajian luar biasa itu Pak. Kita mau menikmati sekarang Pak. Orang-orang Masyumi, orang-orang NU awalnya ingin negeri ini menjadi Darussalam, Darul Islam. Tapi ternyata perjuangan itu nggak bisa. Ada beberapa negara timur tidak bisa kalau itu kemudian dijadikan Darul Islam, keluar dan seterusnya. Itu kan pertarungan Pak. Jadi kita itu pernah dulu ingin, Masyumi dan NU itu kemudian pernah mengusahakan negeri ini untuk menjadi negeri Darul Islam, tapi ternyata nggak bakalan bisa. Dalam sejarahnya selalu aja cekcok begitu, tidak pernah bisa. Maka kemudian orang-orang NU, orang-orang Masyumi menarik diri untuk menarik beberapa kata dalam pembukaan. Kemudian jadilah Pancasila. Begitu sejarahnya. Ya Bapak juga pada sekolah ini ya, jadi ngertilah itu sejarah. Maka kata Allah, walaula daf'ullah, kalau saja Allah tidak menolak an-nasa, manusia, sebagian mereka dengan sebagian, la fasadatil ardu, pasti bumi ini akan kacau balau. Maka kemudian yang paling penting bagi Allah adalah jangan pada berperang, bangun sendiri. La fasadatil ardu, kalau tidak dicegah begitu pasti bumi ini akan rusak, peperangan di mana-mana. Walakin Allah du fadlin alal alamin, tetapi Allah lah yang mempunyai anugerah atas semesta alam ini. Tilka ayatullah, itu adalah ayat-ayat Allah. Natsluha, kata Allah, kami bacakan ayat-ayat itu alaika, kepadamu Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak pernah baca buku Pak. Ini kisah-kisah Nabi Daud, dari mana literasinya Nabi Muhammad kalau tidak melalui wahyu? Kan Yusuf belum ada waktu itu, YouTube maksudnya kan belum ada. Rasul mau dari mana? Mau nyari pengetahuannya kalau bukan dari Allah? Gimana ceritanya tentang cerita Nabi Daud? Bagaimana ceritanya Nabi Sulaiman? Kan belum ada literasinya Pak. Mau dari mana kalau bukan dari wahyu Allah? Baca dari mana? Makanya sebagian orang-orang dulu ahli sejarah, orang-orang yang orientalis, menganggap bahwa Nabi Muhammad itu pernah membaca Injil. Makanya kemudian ada cerita-cerita Injil gitu. Tapi itu dimentahkan. Makanya Nabi Muhammad itu mujizatnya adalah al-ummi, orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Untuk mensterilkan bahwa apa yang dialami oleh Rasul kalamullah itu bukan bacaan dia gitu. Jadi Rasul tuh ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis tuh mujizat. Kalau kita mah jangan nyontoh itu mah Pak. Jangankan mentang-mentang mujizat kita, saya juga nggak bisa baca, nggak bisa nulis wong nabinya juga nabil ummi. Itu masalah ngambil mujizatnya Pak. Kenapa? Karena untuk mensterilkan kalamullah Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah. Kalau dia ahli baca, tidak ada kemustahilan bahwa Nabi Muhammad pernah baca Injil. Dan memang Injil sudah ada, ya sudah ada loh kan Nabi Isa. Ada seorang paman Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril pada awal penurunannya, lalu kemudian bercerita kepada istrinya Khadijah tentang kejadian-kejadian itu. Khadijah pun bingung karena nggak ada literasinya, apa itu yang terjadi begitu. Maka menjumpailah pamannya, lalu kemudian diceritakan, oh itu Namus namanya. Rasulullah SAW belum kenal sama Jibril. Jibril apa itu? Itu Namus. Itu adalah malaikat yang turun sebagaimana turun kepada Musa, turun kepada Isa gitu. Jadi Nabi Muhammad Namus. Belum Jibril. Ini mah kadang-kadang orang baru 40 hari di gunung udah ketemu Jibril Pak. Soto ya benar. Emang Jibril punya apa? Punya KTP apa? Ketahuan dia Jibril. Itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu Muhammad, dibacakan bil haq, dengan hak. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu pasti, lamul ibtida, kata penegas. Jadi kalau dalam bahasa Arab huruf kata penegas, atau kalau bahasa Indonesia apa ya, sesungguhnya begitu, itu kalau sudah masuk kepada kalimat itu menunjukkan yang diajak ngomongnya ragu-ragu. Ya ayyuhalladzina amanu, selesai, nanti diingetin sampai 254 karena udah berpisah, udah berpindah
berpindah dengan tema yang lain. Sudah Tolutnya udahan, Jalutnya udahan, Nabi Daudnya udahan. Nanti kita ngomongin ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum. Orang beriman, berinfaklah kalian sebelum datang kematian. Jadi Bapak-bapak sekalian, berinfak buru-buru sebelum mati. Nanti kita akan bicarakan itu. Makasih. Saya kembalikan pada Tuan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.